Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinions. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi kembali menegaskan dukungannya penggunaan pinjaman online atau pinjol untuk bayar kuliah. Menurutnya, pinjol adalah legal dan diawasi OJK dan PPATK. Bukan seperti judol atau judi online yang melanggar hukum. Jadi, menurut Muhadjir, pinjol bisa jadi alternatif untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan pembiayaan. Bagaimana komentar Anda mengenai penggunaan pinjol untuk bayar kuliah, di mana ini didukung oleh Menko Muhadjir? 6339160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Gini ya, yang saya tahu pinjol itu kan sebenarnya financial technology, fintech ya, disingkat pinjol. Terus asumsinya kalau udah pinjol itu buruk banget gitu. Padahal yang minjam yang buruk juga ada. Jadi bukan krediturnya saja yang buruk, debiturnya juga ada yang buruk dan banyak, gitu ya. Dan yang saya tahu dulu itu ada student loan. Dan student loan ini saya baca loh, ini pengantok ya, jadi data, jangan saya dimaki-maki nanti ya. Oke. Saya baca data ya, tahun 80, jadi anak-anak lulusan tahun 80 itu memberikan pengakuan bahwa dia adalah salah satu korban daripada mahasiswa-mahasiswa yang melarikan diri tidak membayar KMI, kredit mahasiswa Indonesia, yang diberikan oleh pemerintah. Jadi seperti yang saya katakan selalu, bahwa Indonesia ini yang celaka itu hukumnya. Hukum itu celaka, yang mana yang benar, yang mana yang salah kita nggak tahu, seperti orang buta jalan meraba-raba. Nah, sebenarnya kalau yang benar, contoh di luar negeri pun student loan itu ada dan nggak apa-apa. Kalau kita mahasiswa ini, saya nggak usah ngomel panjang lebar, tapi saya ngomongin aja buat mahasiswa yang memang kepengen kuliah dan menganggap Indonesia buruk ya, terus pemerintahnya tidak mendukung, ini yang menganggap pemerintahmu tidak mendukung dan buruk dan kamu nggak punya uang atau uangnya terbatas, coba deh kamu ke Jerman aja apply, di mana di situ kalau udah apply kamu diterima di sebuah sebuah universitas, universitas itu pun juga bisa memberikan student loan, dan student loan itu diberikan 3 tahun sampai 5 tahun, dan kamu juga boleh kerja part time pada saat kuliah. Jadi jangan kayak di Indonesia, kalau mahasiswa itu pasti yang membiayai itu harus orang tuanya full kayak gitu. Kita harus mandiri dong. Kalau udah 18 tahun ke atas itu berdikari. Buktinya Mbak Nena itu, Nena teman kamu tuh dulu kuliah sambil kerja loh, itu sambil jadi penyiar. Lah itu pasti pengakuannya sendiri juga. Iya memang, jadi kita jangan cengeng deh, jangan cengeng, intinya itu jangan cengeng gitu ya. Lah, terus sekarang ini di Indonesia mungkin yang dimaksud Pak Hajir itu, Pak Muhadjir Effendi ini, Pak Muhadjir ini sebenarnya orang baik dan orang yang sederhana banget. Dia dosen, orang yang baik, bersih gitu ya. Mungkin maksudnya adalah fintech, financial technology, di mana sekarang ini lagi digarap oleh BNI 46, di mana student loan itu mau diadakan. Lah maksud saya, pemerintah mending memberikan student loan kepada anak-anak, di mana bunganya itu murah gitu ya. Jadi kalau kredit kita biasanya umumnya 5% kredit untuk usaha ya, itu 5%
kita mahasiswa diberikan 2%, kayak gitu loh. Jadi sisanya 3% itu disubsidi oleh pemerintah. Daripada pemerintah mensubsidi BBM yang mana mobil nongkrong di salon, tapi parkir di salon tapi bisa dinyalakan mesinnya. Itu tuh percaya saya BBM itu BBM karena murah, makanya kayak gitu. Lah, semua itu ada unsur positif dan negatifnya. Dimana kalau kita dimanjakan, kita itu nggak pernah ngerti susahnya, maksudnya kesulitan gitu ya, atau mahalnya BBM atau mahalnya sesuatu itu loh. Jadi kita memang harus generasi kita saat ini itu harus diberikan pelajaran bahwa mulai dari SMA lulus itu sudah harus berdikari sendiri gitu. Berdikari sendiri itu bukan berarti semuanya matilah terserah gitu. Bukan seperti itu, tapi harus belajar struggle sendiri. Makasih. Ya, sebenarnya sih gini, apa yang dibilang Pak Muhajiri itu kayak sih orang setuju. Tapi tadi bercermin dari Bu Mila ya sebelumnya perjalanan telepon. Saya sangat setuju dengan usulannya di Bu Mila ya. Sebenarnya kenapa saya bilang setuju? Satu, sekarang orang Indonesia itu cengeng ya kalau saya bilang. Kenapa saya cengeng? Apalagi orang-orang yang pemuda zaman sekarang ya. Cengeng mereka kata ini nggak bisa, itu nggak bisa, semua ini terbentuk. Kita dulu zamannya termasuk kaya gitu ya. Saya ngeliat juga anak saya juga sekarang yang gitu ya. Karena merasa sudah disuplai semuanya sama orang tua, akhirnya apa? Untuk berpikir kreatif itu kurang. Ya, tadi di pendapat Bu Mila, jangan cengeng lah dalam arti kata setelah lulus SMA harusnya kalau mau kuliah orang sudah bisa cari duit sendiri dengan kerja part time. Itu usulan yang bagus Pak. Kenapa? Karena saya sendiri ngalamin. Saya orang tua yang susah. Boro-boro untuk sekolah SMP aja saya mesti harus kerja ngelesin anak orang. Gitu kan, SMA juga saya ngelesin anak orang. Toh bisa bayar uang sekolah gitu loh. Ya, kuliah pun juga bisa gitu. Nah, itu yang saya dapat sama anak saya juga sama saat ini gitu. Jadi janganlah orang Indonesia itu jadi merasa kayak wah segala sesuatunya kok nggak didukung pemerintah ya. Betul, nggak didukung itu dari segi apa gitu kan. Sekarang gini, boleh nggak subsidi yang sekarang itu berjalan untuk BBM itu dimatikan, dialihkan ke pendidikan? Orang Indonesia katanya nggak. Taruhannya sama saya, sebelum pasti kayak tuh ngomong tuh, wah nggak saya imbang nggak begini-begini. Nah kan balik lagi duit pemerintah itu juga ada batasannya gitu loh. Ya kan, dari sisi pembangunan lah, dari apa segala macam. Ya kan, semua kan benang merahnya banyak gitu kan, menjelimet gitu loh. Nah, gimana caranya kalau menurut saya untuk pendidikan ini dibagusin lah, maksudnya dari sisi pembiayaan ya macam, harusnya baiknya ya jangan ngomong berbicara pinjaman online. Pinjaman online itu juga nggak benar caranya gitu loh, ya kan? Ya coba kita sebagai orang tua pasti akan nggak mungkin nggak belain anak juga untuk sekolah terus kan. Cuma balik lagi, anak itu juga harus diajarin gitu loh bahwa nyari duit itu nggak gampang dan dia harus tahu caranya bekerja gitu loh. Kenapa di luar negeri orang bisa part time pada saat kuliah? Kenapa di Indonesia itu jarang bisa dilihat orang part time? Ya, saya juga nggak ngerti gitu loh, ya kan? Jangan cengeng deh itu di Indonesia. Kapan mau jadi orang maju gitu loh? Kapan orang mau bisa berpikiran mental yang bagus gitu loh? Kalau semua merengek gitu loh. Itu sih menurut saya sih. Kalau menurut saya, oke, terima kasih Pak. Ini karena pasukan teman. Yeah. Kalau menurut saya Pak, mungkin perlu dibuat pinjol tertentu untuk membantu mahasiswa itu. Pinjol itu diberikan oleh bank yang berbendera pemerintah. Ya, jadi yang Himbara. Kalau yang lain pinjol yang dilakukan oleh masyarakat, kita juga tidak tahu juga bagaimana jelasnya, walaupun dibilang diawasi oleh OJK, tapi sampai seberapa besar kemampuan OJK untuk mengawasi semua pinjol tersebut. Karena mungkin pinjol yang sah dan tidak sah juga nanti kalau terlalu kebanyakan susah dibedakan oleh para mahasiswa. Jadi pada dasarnya mendukung. Atau mungkin selain pinjol bisa dibikin kredit kuliah mahasiswa yang dikeluarkan oleh
bank himbara, sehingga mendukung mahasiswa untuk membantu mereka perkuliahan dikala orang tua mereka tidak mampu, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk bekerja sambil kuliah. Dari apa yang disampaikan oleh menteri yang bersangkutan, latar belakangnya saya melihat itu adalah satu pandangan pemikiran yang sangat terlalu sederhana, dangkal sekali itu solusi. Jadi itu adalah bukan sebuah solusi, sebenarnya itu adalah merupakan membuka pintu masalah yang baru bagi generasi muda ya, terutama adalah pelajar-pelajar kita ya. Itu yang saya sampaikan adalah suatu solusi yang sangat dangkal. Kemudian kedua adalah perlu kita lihat dengan solusi seperti itu atau pandangan atau pendapat seperti itu yang terjadi saat ini, bisa kita melihat bahwa yang bekerja saja yang sudah ada jaminan penghasilannya kerepotan dalam mengatur ekonominya. Betul. Apalagi ini adalah mahasiswa yang notabene atau siapapun dia yang masih belum mendapatkan penghasilan, hanya membutuhkan pengeluaran, bagaimana untuk menanggulangi hal itu? Ya toh? Berarti ada sesuatu masalah yang baru. Disinilah kita perlu melihat bahwa untuk melahirkan yang namanya solusi dalam kependidikan ini, ya ini yang saya mau sampaikan. Yang pertama, seharusnya pemerintah atau kementerian harus ada sinkronisasi program atau perencanaan antara Menteri Pendidikan dengan pembangunan sumber daya manusia, harus sinkron, harus bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, bekerja sama dengan perindustrian, bagaimana supaya resource kita yang ada ini, demografi kita kan cukup menguntungkan itu sekarang, Pak. Kita berdayakan. Inilah sebenarnya, disinilah letaknya pemerintah masuk untuk menciptakan ruang kemajuan itu, bukan membangun. Nah ini saya ingatkan sebagai masyarakat, jangan kita membangun generasi instan karbitan. Gara-gara kemajuan teknologi yang ada di luar sana, jangan sampai kita dibola. Ya yang punya ekonomi it's okay. Pengusaha sekalipun dia tidak akan menciptakan suatu produk-produk yang instan, kecuali kalau bermain tikung apalah segalanya ya, yang bersifat buruk. Ya artinya itu adalah sudah perlakuan atau pribadi yang buruk gitu ya. Tapi sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang bermoral, sebagai bangsa yang mempunyai generasi yang sangat bagus sekali, dibangun atas dasar suatu perjuangan yang luar biasa, kerja keras yang tidak mudah untuk diraih ya, untuk memenangkan bangsa ini, ya kita harus tetap bangun kerja keras itu. Karena kenapa? Ya saya jujur saja, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman di tempat kerja bahwa Indonesia ini kaya, tapi kita dibangun dengan cara yang instan karbitan, itu nggak berkualitas, nggak ada kualitasnya. Besok jadi apa ini bangsa? Bagi orang yang bisa, mungkin mampu Pak, tapi berapa persen dari 280 juta penduduk Indonesia? Kita harus bisa melihat dari kacamata yang besar. Mungkin maksudnya adalah baik supaya cepat, tetapi ini akan mengakibatkan ada penyakit kanker ekonomi yang sangat rentan sekali terhadap next generationnya bangsa ini. Nah ini yang harus kita pikirkan sebagai bagian siapapun lah, entah pengusaha kaum profesi, pemerintah atau siapapun kita, yang kita harus maju melihat secara lebih telisik lagi lah, lebih dalam lagi dan mengkaji. Jangan yang gampang-gampang Pak. Kalau bangsa ini dibangun gampang Pak, besok juga akan rapuh gitu. Kita mudah diombang-ambingkan gara-gara dengan dasar harus maju. Betul, saya tidak anti dengan kecanggihan teknologi, kemajuan dan perubahan. Tapi kita harus bisa memilah mana yang tepat, mana yang benar, mana yang baik, yang mana menunjang kemajuan daripada bangsa. Jangan sampai kita sampai kita rasa kerusuk gitu jadinya. Nah, ini ya Pak ya. Ada apa dengan Pak Muhajir? Iya kan gitu. Kayaknya belakangnya disorot terus ya Pak Muhajirnya gitu. Jadi saya rasa gini ya. Saya rasa ini sih bukan solusi. Ini nanti malah menjadi masalah baru. Dan ini nggak bagus untuk dunia pendidikan juga. Itu yang harus jadi perhatian juga kan gini. Sering gini, pinjaman online. Itu kalau produk yang bersama dengan bank itu namanya kredit tanpa agunan. Betul. Iya, jadi kredit tanpa pinjaman. Kredit tanpa jaminan. Pinjaman tanpa jaminan. Iya. Cuman bedanya kalau di bank itu flat bunganya. Bunganya flat. Gitu. Jadi setiap
cicilan per bulannya itu tuh flat jumlahnya. Jadi cicilan per bulan itu plus bunga itu aja flat, setiap bulannya segitu gitu loh. Tapi kalau pinjol, apakah ini flat apa bunga berbunga? Kalau bunganya efektif, itu artinya bunga berbunga. Ya, ini bisa bahaya. Ya, kan bisa jadi misalkan sekarang pinjamnya cuma 5 juta, misalkan ya. Nggak taunya karena tunggakan segala macam, akhirnya bunga berbunga. Pada saat dikejar sama debt collector, dari 5 juta nggak taunya pada saat ditagih 30 juta. Kita nggak tahu ya, itu bahaya gitu. Jadi, kalau saya rasa untuk yang pinjaman online ini sepertinya bunganya nggak flat. Sepertinya efektif ya. Jadi bunga berbunga gitu. Jadi saya rasa gini, kalau untuk yang seperti dana pinjaman ini seharusnya bukan untuk keperluan konsumtif, bahaya. Biasanya kalau pinjaman ini untuk keperluan sifatnya produktif. Betul. Jadi di mana dana pinjamannya itu diputar. Untuk modal bisnis ya Bu ya. Betul. Untuk sebagai apa nih, modal bisnis gitu. Jadi itu prospek untuk mengembalinya pasti ada. Iya, tapi kalau ini mohon maaf ya, mahasiswa ini kan belum kerja. Di bank aja itu pinjaman KTA itu syaratnya harus punya pekerjaan, usianya minimal sekian. Produk perbankan ada itu, betul. Ada BI checking segala macam, persyaratannya sulit gitu loh. Jadi yang nggak memenuhi syarat biasanya larinya ke pinjol. Dan ini bahaya. Karena beda ya, kalau KTA itu bunganya flat loh, KTA. Tapi kalau pinjol itu setahu saya bunganya efektif, tidak flat, jadi bisa bunga berbunga. Gitu. Jadi saya rasa ya Pak Muhajir ini, ya saya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi ya, jadi bingung juga ya. Sebenarnya pemikirannya seperti apa gitu, sehingga setuju sebagai pemerintah kok. Ya, mewakili pemerintah kok bisa menyatakan setuju tanpa ada pemikiran yang istilahnya yang komprehensif, yang ya itu yang saya maksud itu. Jadi ya saya rasa ya ini ya mudah-mudahan nggak jadi diberlakukan lah, ini kayaknya nanti akan menambah masalah baru kalau diberlakukan. Baik. Iya, betul. Ini saya punya pandangan ya, saya dikit-dikit. Itu pejabat yang ngomong itu mungkin dia nggak ngerti hukum kali ya, betul nggak? Sebab pinjol itu suatu pinjaman tanpa badan hukum, betul nggak? Dia tidak salah, cuma pemerintah contoh sekarang ya, bank kan punya badan hukum, ya nggak? Kita pinjam sama dia kan agunan, umpama kita punya rumah bisa nilai 2 miliar, paling dia pinjam gopek, bunga yang kecil. Cuma itu teman, kau pinjol dia tidak memaksa, benar nggak? Dia tidak memaksa, suka sama suka. Dia kan nggak ada jaminan. Dia pasti bunga gede dong, dia juga jaga-jaga kan. Kan banyak pinjol-pinjol amburadul, banyak nggak bayar. Nah, kalau saya punya pendapat dia nggak salah. Cuma kamu mau minjem, ya dia kan kasih tahu dong, mau nggak? Bunga 10%, 20% nggak? Kamu mau ya kasih. Soal saya punya adik sendiri, dia kan pinjam duit. Sampai sekarang banyak nggak bayar kok. Dia pasang badan, bunuh saya dah. Gimana? Benar nggak? So ini kan nggak bisa dia lapor ke polisi. Dia nggak bayar pajak. Ini semacam dagang gelap, sama seperti kasino atau sabung ayam. Kalau saya nilai nggak salah, suka sama suka kok. Cuma kita punya hukum kacau. Kalau dilegalkan itu salah. Dia nggak bayar hukum, nggak bayar pajak. Nggak boleh. Mesti pemerintah ada suatu hukum bagi peminjam sama minjem. Kalau ada masalah, pemerintah akan tindak tegas. Benar nggak? Kan dulu tahun 60-an ada kan pinjaman Batak kan ada kan dulu kan? Ada. Coba sekarang online. Dulu banyak tahun 60-an. Mumpungnya gede. Itu istilah orang kan beli banyak. Pinjaman Batak orang bilang gitu. Ya nggak? Susah. Agak sekarang dia pinjam dia apa nukar uang kecil di Glodok. Mau nggak uang saya dulu nggak nukar, dia nggak maksa. Tapi kan uang baru, suka sama suka ya nggak. Pinjol itu emang ada yang legal dan diawasi OJK, itu bisa menjadi opsi, itu nggak salah. Cuman kita sebagai warga kan juga punya ekspektasi lah. Masa sih negara solusinya cuma begitu, sekelas menteri solusinya
UKT mahal adalah pinjol itu sih bukan solusi, itu hanya opsi yang diutarakan oleh saya yang bukan orang pemerintahan pun bisa gitu. Artinya seharusnya negara itu hadir ketika kita punya di pembukaan undang-undang ya, salah satu cita-cita bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Ya kenapa sih mereka tidak memberikan solusi gitu untuk sekolah perguruan tinggi yang negeri aja mahal gitu, apalagi yang swasta. Artinya yang negeri yang kita bisa atur, kita bisa kontrol, mereka malah kayak cuci tangan dengan cara kampus-kampus negeri dijadikan Badan Hukum Pendidikan BHP, artinya suruh independen, cari uang sendiri segala macam. Nah itu kan bentuk cuci tangan dari pemerintah gitu kan. Harusnya kan bisa, kita tidak usah berbisnis lah di bidang pendidikan gitu ya. Masa sih untuk pendidikan warganya sendiri dibisnisin gitu. Artinya ya sebaiknya sih itu jangan secetek itu gitu. Ketika UKT mahal ya kontrol lah gitu. Artinya dana untuk pemilu, pilkada yang gede-gede mereka bisa keluarin gitu, karena itu berhubungan sama kepentingan mereka. Kenapa untuk dana yang pendidikan enggak gitu? Cobalah lebih irit gitu kan, lebih bijak dalam mengelola APBN. Jadi alokasi pendidikan itu bisa disalurkan untuk UKT gitu. Kurangin sosialisasi, kurangin meeting-meeting yang di hotel-hotel segala macam yang nggak penting gitu, bisa lah dikurangin. Kita bisa sama untuk UKT gitu sih. Ekspektasi saya sebagai pembayar pajak seperti itu gitu. Terima kasih. Agak beda pendapat ya. Menurut saya ini kan untuk kecerdasan bangsa, mahasiswa untuk kecerdasan bangsa. Harusnya bank-bank BUMN itu yang menyediakan kredit murah untuk mereka, bukan pinjol. Karena ini adalah untuk membangun bangsa, dan mereka ini orang-orang untuk dididik lebih baik. Jadi itu adalah tugas negara untuk memfasilitasi. Dan saya rasa bank BUMN yang harus memberikan kredit murah ke sana. Dan mereka mungkin diikat kalau sampai mereka tidak bayar atau bagaimana, setelah lulus mereka harus bekerja, ditempatkan menurut pekerjaan yang dibutuhkan sehingga mereka bisa membayarnya kalau mereka sampai hutang. Jadi kalau sampai itu suruh pinjam ke pinjol, saya rasa negara lepas tanggung jawab, karena ini adalah untuk kecerdasan bangsa, untuk orang-orang bisa mempunyai pendidikan lebih baik, dan kedepannya membuat bangsa ini akan lebih bermartabat dan lebih berpendidikan. Itu menurut saya. Jadi lucu sekali kalau sampai ini lepas tanggung jawab dari pemerintah. Harusnya bank-bank BUMN lah yang bertanggung jawab di sini untuk menyediakan pinjaman untuk mahasiswa. Sekian, terima kasih. Perhatian emak-emak ya, bagi orang tua juga. Ya, saya sepakat dengan sebelum-sebelumnya ya, dengan narasumber sebelumnya. Jadi memang peran negara harus hadir, karena kan sesuai dengan pembukaan di Konstitusi 1945 Bung Anto ya. Salah satunya kan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Itu kan sesuai cita-cita Bapak pendiri bangsa, founder ya. Nah jadi memang negara harus hadir. Saya sepakat, mungkin kita bisa sinergikan, kita bisa kombinasikan. Jadi pinjol itu bukan solusi yang terbaik untuk ini kan. Goalsnya kan apa sih untuk membantu masalah keuangan ya. Pinjol itu memang diawasi OJK ya. Sebenarnya itu seperti lintah darat Bung Anto. Karena banyak di sekitar saya, ya sahabat saya ya, atau kenalan saya, itu banyak yang terjerat, kasihan. Apalagi nih mahasiswa ya. Kan tugas mahasiswa itu pelajar itu belajar, betul? Nah, saya sepakat tadi ibu siapa ada yang ada yang memberikan ide bekerja sambil kuliah, betul, bisa. Tapi dengan catatan gini, memang harus istilahnya diakomodir ya. Jadi bank-bank himbara ya, bank-bank yang berlabel pemerintah ini yang mungkin bisa memfasilitasi dengan ikatan kerja gitu ya, Bung Anto. Jadi misalnya lah mahasiswa yang cerdas tapi mungkin faktor ekonominya kurang mampu ya, itu diberikan fasilitas tapi dengan catatan potong gaji selama mereka part-time bekerja, itu monggo. Tapi memang itu harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Jadi kalau
kebetulan ada keluarga saya juga kan dulu kuliah di luar ya, memang bisa part time Bung Anto, tapi kalau untuk membayar uang kuliah studi di luar juga nggak cukup itu part time saja ya, paling hanya untuk bayar biaya makan sehari-hari ya untuk apartemen. Jadi saya rasa kalau memang ini tidak didukung oleh peran negara, kan saya tadi berulang-ulang saya sebutkan anggaran negara itu memang untuk pendidikan, kesehatan itu memang harus diutamakan. Ya tidak hanya makan gratis memang. Ya karena di sini peran negara harus hadir. Ya jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan saja ya. Itu nggak salah tuh Mbak seorang Menko berucap seperti itu. Harusnya kan dia ngasih pencerahan atau saran yang lebih bagus. Bayangkan pinjol tuh hutang loh, dan hutang tuh bunganya banyak sekali loh. Itu sebaiknya dia ngasih saran supaya mahasiswa gitu kan bukan berhutang tapi mengajukan pinjaman kepada pemerintah. Terus sarannya berapa, jatuh jaminannya, jasa atau surat lulus kan lebih baik dibanding pinjam ke pinjol Mbak. Misalnya kita pinjam 10.000, balikinnya bisa 100.000 loh Mbak. Belum tiap hari ditagih, diteror para developer yang kurang ajar segala macam. Itu risikonya tinggi dan kemungkinan itu malah akan semakin membebankan para si mahasiswa tersebut gitu. Dan si Menko kan juga udah tahu tuh Mbak akibat korban-korban pinjol banyak yang bahkan ada yang sampai bundir segala macam, kan ada yang sampai menjual aset-aset sampai habis segala macam. Itu apakah nggak dia pikirkan gitu? Mungkin sebaiknya sebelum dia berucap koordinasi dulu dengan staf bawahannya, atau mungkin di lapangan kisah lapangan, atau bahkan mungkin coba dia ngajuin pinjol sendiri, gimana dia sanggup nggak bayar? Asalkan dia bayarnya sesuai dengan ibaratnya kemampuan orang miskin itu Mbak, jangan sebagai kemampuan seorang Menko. Maksudnya trial error dulu lah gitu, apakah benar apa enggak. Saya sama komentar dengan yang pertama. Cara berpikirnya seorang Menko itu kok bisa aneh ya. Sudah tahu terjadi orang bunuh diri karena pinjol, gantung diri karena pinjol, seorang guru yang bunuh diri karena pinjol. Terus belum lagi bunganya itu gak ketolongan deh, gali lubang tutup lubang berlipat-lipat. Terus di mana ya hati nurani dan cara berpikirnya? Saya bingung deh. Pejabat Indonesia bukannya mendidik, menjauhkan pinjol, malah disuruh pinjol. Aduh Tuhan. Iya, ini memang saya juga bingung ini Menko kok begini ya. Jadi saya pikir ya ini bukan berpikiran negatif, apa jangan-jangan ada udang di balik batu itu. Karena pinjol kan sedang disoroti. Sehingga untuk cari solusinya mungkin membuat Menko ini puyeng setengah mati, dia ambil jalan pintas yang gampang aja. Nggak tahu apakah yang koordinir pinjol ini ada di belakang layar dengan Menko, saya nggak tahu. Terima kasih. Menurut saya pinjaman-pinjaman yang konsumtif itu yang dipakai terus bukan untuk produktif itu mengembalikannya sulit gitu. Kasihan keluarganya. Nah, mungkin kalau mau membantu ya kartu pintar atau apa itu kan kasihan. Kalau yang kaya kan tentu nggak perlu bantuan. Makasih ya. Baik, terima kasih Bu Teti. Ya, saya pernah dengar pidatonya kalau nggak salah nanti bakal Presiden Prabowo di depan anak fakultas. Maksudnya negara kita tuh kaya banget, tapi kok saya mikir kalau kaya banget kok kuliah harus pinjol, sedih banget gitu. Itu kan bahaya sekali pinjol, lama-lama anak muridnya itu akhirnya pengen bayar nggak mampu, jadi main apa itu judi apa deh, akhirnya jadi ke situ Pak. Maksudnya kata negara kaya kan kasih pinjam duit tanpa bunga dong, udah begitu duitnya banyak itu mana duit, dan anak sekolah nggak ada duit gratis kan mestinya juga boleh buat kepinteran. Ya nggak? Karena kalau dipaksa pinjam begitu, waduh nggak ada duit bayar, mau main ondol siapa tahu dapat, ya habis dah. Ya gitu doang. Wah, aku dulu anak aku kena pinjol juga tuh. Kalau gila itu, saya nggak mau bayar 69 kasus itu, satu pun saya nggak mau bayar. Wah, ajak dia ribut itu. Jadi kalau Pak Menteri
mengatakan bahwa pinjol itu untuk mahasiswa, itu Pak Menteri itu panas dingin itu. Itu udah gak bener itu. Pak Jokowi punya menteri kayak gitu, aduh sampah gitu. Gak bisa itu. Sudahlah, judi dikasih pengampunan. Sekarang pinjol lagi. Wah, kok bisa cari menteri kayak gitu? Wah, jangan. Masyarakat, mahasiswa, siapa saja jangan gunakan pinjol. Itu bahaya. Merasa kecewa kandidat pemilihan jadi menteri yang diusung ini kok akalnya panas dingin menurut saya. Harusnya kan dia meresital dulu administrasi masyarakatnya lebih kompeten. Satu, yang kedua, Tabanas itu digalakkan lagi pun bisa menjadi 1:1000, artinya yang nggak mampu bisa difasilitasi jadi mampu. Tapi kalau seumpamanya dia menyarankan manusia terjerumus ke dalam lubang, dan lubangnya itu belum tentu pendek atau dangkal, bisa dalam, itu artinya membunuh bangsanya sendiri. Ini manusia seperti ini harus tahu diri. Sebelum diberhentikan dia berhenti sendiri lah. Kalau seumpamanya dia nggak bisa sanggup jadi menteri, biar masyarakat yang bisa jadi menteri yang nggak sekolah sekalipun lah dipilih jadi menteri. Bijak saja kalau semua menteri pikirannya, akademisinya cuma sampai situ ya. Namanya inilah Indonesia kita, Indonesia emas yang banyak kekurangan SDM, yang katanya kemarin SDM kita harus dibenahi, sementara kabinet menterinya sendiri bobrok suka hatinya, nggak pikir dua kali, pikiran pendek, ke belakang lagi, terbelakang. Mungkin begitu Bu, terima kasih. Saya biarin ngomong apa, kayak Menko itu bukan menteri teknis. Tapi begini, saya memberi komentar kan. Jadi ini kan ada 3 aspek yang mau kita bahas ini. Masalah biaya pembiayaan atau pembiayaan pendidikan, terus pendidikannya sendiri, dan yang ketiga masalah figurnya ini. Nah, Muhajir kalau pendidikan ini terlalu panjang, ruwet ya. Tapi satu hal yang sudah pasti terjadi, kita nikmati beberapa hari terakhir ini, ada kasus tentang zonasi kan. Jadi kalau kita bicara pendidikan itu, yang paling fundamental dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah jumlah sekolah. Itu yang harus dipenuhi dulu. Jangan orang dari sekolah jauh-jauh harus keluar ongkos segala macam. Nah, sekarang saya masuk ke menterinya sajalah. Ini Menko, tapi sebetulnya dia ini pernah menjadi menteri pendidikan ketika periode Pak Jokowi yang pertama. Periode Pak Jokowi yang pertama, menteri pendidikan itu dibagi 2 kan. Yang SMA ke bawah, SMA, SMP, SD, dan mungkin PAUD segala macam kali, itu dipimpin oleh Muhajir Effendi ini. Sedangkan perguruan tinggi, terus lembaga riset dan lainnya itu dipimpin oleh Muhammad Nasir menterinya. Jadi sebetulnya dia ini tahu, cuma harusnya pada waktu dia jadi menteri yaitu dia teror itu bila perlu pimpinannya itu, presidennya itu, laksanakan dulu ini jumlah gedung sekolah ini, mau SD, mau SMP, mau SMA, apalagi itu yang kurang itu. Baru yang kedua, guru-gurunya yang harus dikritisi. Lain satu Pak Hendri. Kok pinjol? Pinjol ini bikin rakyat benjol ini nanti. Jadi itu aja. Sebetulnya yang paling vital itu, yang paling fundamental itu jumlah gedung, yang kedua guru, sarana prasarana, dan infrastruktur dan suprastruktur dan lain-lain itu. Jadi salah ini pinjol kebijakan ini. Tapi ya karena dia hanya sekedar Menko, dia tidak layak dilaksanakan, tidak perlu dilaksanakan. Harusnya PPDB yang tadi Bapak bilang itu, Jono ini susah sekali nih. Itu yang harus mereka perjuangkan tuh seorang Menko. Jangan yang ecek-ecek kayak begini, pinjol lah. Pinjol coba dipikirkan, kalau anak itu pinjam kuliah tanpa sepengetahuan orang tua. Zaman dulu kita pinjaman pendidikan ke bank pemerintah, orang tua itu yang bertanggung jawab. Sekarang disuruh ke pinjol, orang tua pada udah ngasih uang dia kuliah itu berapa semester, 2 semester nggak dibayarkan,
Tahu-tahu tiba-tiba dia minjam. Siapa yang menjamin? Itu dipertimbangkan. Yang langsung ngomong aja, malu dong kita ini. Katanya pendidikan kita, sumber daya manusia kita kurang. Ya memang kurang sih. Sampai data nasional aja bisa diecek-ecek kayak gitu, minta uang sekian, totalnya gratis ah. Diusut itu juga kayak gitu-gituan juga. Jangan kita kayak dipermainkan kayak begini. Sekarang anak-anak kita disuruh kasih pinjol juga. Mabuk kita ini. Sarjana kita gimana nanti sarjana pinjol kali? Nggak bisa bayar, gadein tuh pinjolnya. Siapa yang menjamin? Kembali lagi, coba segala sesuatu dipertimbangkan apa yang diucapkan dari mulutnya. Kasihan rakyat sudah menggaji. Rakyat jelata itu yang nggak susah makan pun bayar mereka. Jangan langsung ngomong aja, malu dong kayak gini. Kita ngedengarnya juga. Kembali lagi belajar sama pendahulu kita. Pinjaman pendidikan dulu itu ada dari bank pemerintah. Itu bank pemerintah sendiri yang langsung memberikan. Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Sayang banget ya seorang Menko ya. Cara berpikirnya menurut saya masih kurang tepat. Artinya kurang bagus lah ya. Merekomendasikan pinjol untuk mahasiswa. Sedangkan kita tahu mahasiswa itu kan penghasilannya belum ada. Masih mungkin bergantung sama orang tua. Pinjol itu kan suku bunganya tinggi. Nah itu kan mencelakai. Menurut saya mestinya kalau memang mau membantu atau betul-betul mau menolong mahasiswa ya, harusnya pemerintah dong yang mengalokasikan dana untuk mahasiswa. Nah di luar kan banyak, di luar negeri banyak banget itu bantuan-bantuan keuangan buat mahasiswa yang kesulitan ya. Nah dengan begitu kan mereka bisa lebih bagus dan mungkin satu saat mereka lulus, mereka bisa memakai semua sumber tenaga dan pikirannya untuk negara. Saya kira itu. Baik. Jadi jangan dibiarkan rakyat atau mahasiswa yang sudah sengsara semakin disengsarakan sama pinjol. Ya, mestinya diberikan fasilitas dong untuk banking yang lebih bagus, lebih suku bunga yang lebih rendah. Oleh Pak Menteri, halo, kalau begitu boleh dong pinjam KTP Pak Menteri buat sekaligus Pak Menteri foto selfie buat minjol. Ini kok saya rasa Menteri ini selalu bikin gaduh ya. Belum lama kan statementnya bilang korban judi online dapat bansos. Itu pun nggak mendidik menurut saya. Dan asal tahu aja Pak Menteri, 20% dari APBN itu untuk dunia pendidikan loh. Saya rasa sangat besar kalau dikelola oleh pendidikan, dalam ini Departemen Pendidikan dengan benar dan oke lah. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak sih di Indonesia emas di tahun 2045? Terima kasih. Ini bicara mengenai utang pinjol ya. Utang itu sebetulnya bagus ya, utang. Tapi kalau utang itu dipakai untuk hal yang produktif itu bagus. Kecuali utang itu dipakai untuk hal yang sifatnya konsumtif gitu ya. Ya itu nggak bagus. Nah pertanyaannya kuliah itu hal yang produktif atau konsumtif? Kalau menurut saya, kuliah itu adalah hal yang produktif. Iya. Kenapa? Karena dengan kita kuliah sekarang, ya suatu hari nanti kita bekerja dan kita menghasilkan uang. Dan uang itu kita bisa gunakan untuk membayar pinjaman kita yang sekarang. Nah, tapi sayangnya kalau pinjol dijadikan alternatif jalan keluar, sebetulnya itu bukan menyelesaikan masalah. Tetapi justru kita menyelesaikan masalah dengan masalah gitu. Harusnya kan kita menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya sebetulnya kuliah itu bagus kalau diutangin. Karena itu hal yang produktif gitu. Tetapi jangan sampai hutangnya itu dengan pinjol. Kenapa? Karena kuliah itu kan butuh waktu bertahun-tahun untuk dia bisa selesai, lulus, kerja, dan bisa membayar hutangnya. Ya, jadi harusnya ini pemerintah yang turun tangan. Ya, turun tangan untuk mengadakan, jangan hanya berhenti sampai dimakan siang gratis, tapi sampai kuliah gratis.
Banyak orang yang pinter tapi nggak bisa kuliah. Ya, saya lihat juga kemarin saya ketemu ada orang yang bersih-bersih toren di sini ya. Pinter, saya lihat. Oh, masnya ini pinter sebetulnya. Sayang dia nggak kuliah. Nah, coba kalau pemerintah ya menggratiskan dia sampai kuliah. Suatu negara maju itu karena apa? Karena pendidikannya kan yang maju. Betul. Orang-orangnya yang kuliah gitu. Nah, sebetulnya itu yang harus dipikirkan pemerintah. Jangan berhenti sampai makan siang gratis. Tapi coba sampai kuliah gratis. Itu aja pendapat. Baik. Terima kasih Pak Gunawan atas komentarnya. Pak Junaidi, selamat siang. Ya, saya ingin mengomentari Pak Menteri yang masalah pinjol. Menurut saya, itu mahasiswa itu menggunakan pinjol karena terdesak keuangan. Ya, kita aja yang bisnis menggunakan pinjaman pinjol itu sangat sulit untuk membayarnya. Itu kalau kita bisnis, apalagi mahasiswa. Saya rasa itu kurang bijaksana ya. Mungkin dicari solusi lain lah. Bagaimana ini kan mahasiswa, harusnya pemerintah memberilah jaminan pinjaman bagaimana supaya mahasiswa itu bisa tetap kuliah. Toh ini manusia kan, mahasiswa ini kan masa depan bangsa. Saya pikir nggak cocok, jangan gunakan pinjol lah. Karena sangat berat lah, kita aja bisnis sangat susah sekali membayarnya gitu. Bunganya besar sekali. Dibandingkan dengan bunga bank, jauh bunga bank lebih kecil. Itu pun susah kita untuk membayarnya. Ya kan? Jadi mohon dipikirkan lagi lah supaya bijaksana. Ini kan soal pendidikan ya. Kemarin juga ada berita yang menterinya tuh Nadiem Makarim itu ya. Udah dicecar DPR, ada banyak tuh gaji yang udah honorer, guru honorer 9 bulan, ada yang belum dapat gaji gitu loh. Nah, banyak ya istilah ada selisih juga di anggarannya. Dan ini kenapa yang komen menteri yang lain, menteri pendidikannya kemana ini? Saya bingung deh. Orang kayak menganggap dia itu bekas pendiri Gojek gitu, jadi kayak hebat banget. Tapi buktinya kerjanya ini, tapi nggak diapa-apain gitu loh. Nggak dipecat, nggak diapa. Saya bingung gitu loh. Beda yang kemarin Dirjen Menkominfo itu itu dia mengundurkan diri. Ini kok kayaknya nggak ada malu atau gimana sih? Saya bingung gitu. Ini kenapa dibiarkan terus gitu ya? Kalau nggak kompeten ya diganti aja lah. Ini kayak aman-aman terus nih yang Menteri Pendidikan. Oke, thank you. Sebenarnya Pak Effendi kan udah akan mengakhiri masa jabatannya nih. Jadi tolonglah pemangku kepentingan itu tidak boleh mengambil keputusan strategis sebelum terpilih Presiden RI 1 yang baru gitu loh. Kalau hanya memberikan edukasi boleh, tapi ini kan pinjaman online bukan sederhana itu. Memang kalau kita mau pinjam itu kan tinggal difoto aja, kemudian pinjaman bisa mengucur. Nah, bunganya nanti dibayar siapa gitu loh. Iya kan, tentunya tanggung jawab dari anak didik yang telah mengambil pinjaman tersebut dengan jumlah yang aduhai. Sementara dia belum kerja kan, masih kuliah gitu loh. Sebaiknya kalau memang mau dilakukan terobosan eksplorasi yang baik, pemerintah harusnya memberikan pinjaman lunak atau memberikan ikatan dinas buat mereka yang betul-betul membutuhkan, sehingga bisa ada solusi yang terbaik gitu loh. Karena kalau tidak ya susah ya. Eksploitasi seperti ini kan hanya untuk memindahkan masalah yang mungkin saat ini digeluti oleh pemerintah tidak bisa ditangani, melakukan eksploitasi melalui pinjaman online, sehingga dianggap sebagai salah satu keputusan final dan mengikat gitu loh. Saya kira ini kurang tepat ya. Ya ini tergantung dari anak didiknya. Kalau dia mau mengambil silakan, tapi harus punya kewajiban membayar. Tidak ada kewajiban membayar, akan terus-menerus diudak oleh debt collector. Ini menjadi pemikiran yang penting buat orang yang akan melakukan pinjaman online. Saya kira demikian. Muhajir sarannya itu mengarahkan mahasiswa masuk ke mulut macan itu. Pinjol itu bunganya itu gila-gilaan. Kalau gaji UMR untuk bayar bunga pinjol aja nggak cukup, itu kan harus, dan itu kan jangka pendek bukan jangka panjang gitu loh solusinya.
belajarlah dari negara kafir Amerika. Di situ mahasiswa boleh pinjam melalui bank. Mungkin di Indonesia nggak bisa langsung ya. Tentu dikerjasamakan dengan kementerian dan dijamin oleh kementerian bahwa kita punya anggaran kementerian cukup tuh, sebenarnya disediakan disisihkan sebagian untuk dana itu kan bisa-bisa saja kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak mau gimana juga nggak bisa. Tapi pinjol itu solusinya jahat dan itu haram jadah ya. Dan kalau sebagai backupnya itu kan ijazah ditahan dan salah satu syarat kerja itu mereka mencicil potong dari perusahaan. Bagi yang nggak mau itu sudah satu indikator bahwa orang ini nggak bisa dipakai. Jadi ada sanksi, bukan sanksi sosial ya, ini sanksi kerja gitu loh. Di Amerika mana bisa anda nggak mau bayar seumur hidup, jangan harap gitu loh. Harap mau hidup nyaman, bahkan bangkrut pun semacam Singapura Anda boleh ajukan pilot, tapi seumur hidup Anda jalan kaki. Begitu Anda dapat kerja gaji dipotong. Di Indonesia enggak, pilot hari ini besok dia naik mobil mewah, kan kampret gitu. Ya begitulah, jadi sistemnya kacau balau gitu. Jadi ngomong-ngomong sistemnya nggak benar. Kalau mau ya di backup dengan bank dengan bunga tapi pemerintah yang bertanggung jawab, bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa bank juga nggak mau. Tahu aja bank di Indonesia mana mau begitu ngambil risiko ya. Karena bunganya besar. Kok luar biasa nih profesor yang udah nggak pakai nalar lagi. Ini rusak nih profesor kayak gini. Mestinya dia tuh minta pinjaman ke bank-bank BUMN, mulai BRI, model BNI, Bank Mandiri, itu kan semua kan BUMN. Kasih ruang di situ, bukan yang kasih ke pinjol. Pinjol itu menggigit, banyak orang yang mati di situ, bunuh diri. Karena apa? Bunganya besar, jadi orang banyak yang nggak kuat bayar. Ini profesor apa ini? Profesor menjerumuskan ini. Ini kacau ini profesor. Menteri-menterinya Jokowi, pejabat-pejabat oknumnya itu bangun tidur pikirannya nggak normal, caranya salah semua, kaprah. Masa pinjol disuruh pinjamkan, mati itu semua, itu belum tamat sudah bangkrut mereka. Mau bayar pakai apa? Orang pinjam 1 juta bisa bayar berikut bunga, persentasenya bla 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 bisa 600.000. Itu untuk dalam 12 bulan. Normalnya hidupnya untuk bayar secara normal udah kekurangan. Ini ditambah bunga. Jadi pejabat-pejabat itu tidak berkompeten, tidak mempunyai keahlian, skill, asal ngomong, ya kan? Sudah asal ngomong, asal bunyi, asal bapak senang. Wah, kreatif, inovatif. Tapi konyol semua. Parah itu, anak bangsa ini mati sebelum berkembang itu namanya. Layu sebelum berkembang seperti lagu. Solusinya harusnya benar itu. Bank-bank himbara kan untungnya luar biasa. Apa salahnya sosialin ke anak-anak bangsa yang punya nilai bagus, bebaskan biaya. Yang setengah-setengah ya sumbang aja lah. Jangan teriak untung sekian triliun itu berbentuk angka doang. Saya rasa itu kosong itu semua itu. Ya. Jadi gini, itu di Undang-Undang Dasar 45 itu kan pasal 13 jelas. Seluruh anak dan seluruh pendidikan itu sebetulnya ditanggung negara, Bu. Kalau kita mau ini cuma karena kondisi ya oke lah. Tapi jangan keputusan-keputusan seperti ini yang dimunculkan. Dulu sudah bagus program bantuan beasiswa seperti Super Semar ataupun kemudahan dalam memberikan biaya kuliah seperti tadi yang disampaikan melalui program BUMN, bank-bank BUMN memberikan kredit lunak nanti membayar setelah lulus kuliah. Itu udah bagus. Kenapa harus pakai pinjol? Pinjol ini Bu, itu jangka pendek. Bunganya sangat luar biasa, tingginya gitu. Nah sekarang dia harus bayar misalnya, dia pinjam satu buat untuk bayar 1 semester. Dia harus bayar misalnya 3 bulan harus lunas. Nah dari mana uang?
Sedangkan mereka sendiri belum bekerja, masih menuntut ilmu. Ini kebijakan yang menurut saya nggak pas. Nah itu, jadi ya benar kata Bapak tadi, lebih baik pejabat-pejabat jangan bersuara dulu deh. Yang kira-kira kebijakan harus ada studi kelayakan dulu, Bu. Harus ada kajian dulu sebelum berbicara gitu loh. Apa dampak kalau seorang pejabat mengeluarkan statement seperti ini? Ini luar biasa nantinya. Dampaknya buat masyarakat. Isu-isu begini nih jangan lagi dituangkan oleh pejabat. Ini kan sudah mau berakhir juga. Ya kalau bisa janganlah bikin statement-statement yang membuat isu-isu jadi kurang baik di tengah-tengah masyarakat. Kalau perlu buat solusi yang baik agar kedepannya itu tidak menimbulkan keresahan. Ini kan pinjol kita tahu, Bu. Ini banyak korban pinjol sampai ada yang bunuh diri, Bu. Nah ini terus kemudian proses peminjamannya lunak sekali, cukup KTP. Terus kemudian tidak ada QAC lagi. Nah ini kan ini resikonya sangat tinggi, Bu. Nggak ada. Kalau orang mau pinjam itu kan harus bagaimana latar belakang orang itu, penghasilannya bagaimana, kemampuan dia, integritas membayarnya seperti apa. Itu dicari apakah dia pernah punya tunggakan atau tidak. Itu proses peminjaman yang baik seperti itu. Kalau dia masih ada tunggakan, nggak boleh pinjam. Nah kalau pinjol ini malah kita disuruh pinjam terus. Tapi bunganya ini loh, Bu. Nah nanti kalau ketika kita sudah tidak mampu membayar, dikejar-kejar sama debt collector. Malah kadang-kadang orang dibuat stres kan. Dibikin lagi berita-berita isu-isu yang nggak baik terhadap peminjam tersebut. Disebarin lagi lah lewat WA yang macam-macam. Ini sangat mengerikan, Bu. Kalau mahasiswa disuruh lewat peminjaman online melalui biaya kuliah. Nah ini tolonglah pejabat lebih baik diam, duduk manis, tidak boleh membuat statement yang menimbulkan isu-isu yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Kalau membuat kebijakan atau statement harus buat kajian terlebih dahulu. Itu terima kasih. Saya katakan masalah yang dibicarakan kemarin, seharusnya apa perbedaan antara Pak Amin Rais sama Pak JK gitu kan lebih enak ya. Masa begitu? Daripada yang zaman sudah sekian lama gitu, orang sudah beda kondisi, sudah nggak bisa di ini. Kalau Pak Amin Rais sama Pak JK kan masih hidup, masih bisa dimonitor kan gitu. Gitu. Kalau masalah pinjol ini kan nggak ada paksaan menurut saya ya. Kan nggak ada paksaan. Every person iya bisa saja mau pinjam kan ada perhitungan sendiri. Kan dia harus memperhitungkan bahaya nggak bahayanya. Mau kuliah nggak bisa ngitung. Kalau dia nggak tahu bahaya nggak bahaya kan dia bisa tanya. Kan begitu. Ini masalahnya kompleks sekali. Ini makanya zaman sekarang yang generasi belakangan nggak mau punya anak. Ya ini salah satunya. Tapi kalau di sini kan anak nyetak terus. Akhirnya kena begini. Mau pemerintah, semuanya mau disalahin pemerintah semua. Kan nggak bisa 100% ditanggung pemerintah lah ya. Sendiri keluarga berencana bisa ngatur sendiri nanti gimana ke situnya. Nggak bisanya semuanya dilempar ke sono. Emang duit turun dari kayangan. Fulus mama, fulus papa, fulus mama, pinjol papa, pinjol mama, pinjol papa, gubrak, ya papamu nyungsep tuh, ya benjol kali. Kalau menurut saya yang dikatakan Pak Muhajir mungkin ini sepertinya lepas campur tangan pemerintah ya, karena seharusnya yang melakukan pinjaman, yang memberikan pinjaman itu langsung dari government kepada mahasiswa. Jadi ini mungkin kalau pendekatan yang di Amerika mungkin lebih tepat ya. Jadi ada student loan. Jadi dia selama kuliah dia dibiayai oleh pemerintah, baru setelah dia lulus
detail pembagiannya. Mungkin ya pendekatannya menggunakan NIK kan, jadi semua sudah single identification. Tiap kali dapat gaji langsung dipotong. Ya mungkin itu lebih tepat ya, karena kita tahu ya pinjol sendiri kan bunganya luar biasa ya. Malah makin dekat kayak kita nggak tahu mungkin karena mungkin 106 hari sebelum turun ini semua kabinet ganti apa ya, mungkin aneh-aneh aja. Ada political will yang baik lah dari pemerintah kepada kita semua. Iya, kita fokus ke pinjol UKT ya, lewat pinjol ini ya. Kira-kira SDM kita ke depan gimana ya? Kalau kuliahnya aja udah mikirin utang. Ya nggak sih? Kan pinjol itu harus ada cicilan tiap bulan. Dan per semester itu hanya 6 bulan. Dia harus balik bayar lagi. Gitu ya. Nah, kalau setiap kali kita harus mikirin diteror, ditanya, emang ada pinjol yang mau selesai kuliah baru bayar? Ada nggak ya? Kira-kira gitu. Kalau ada sih, nah baik banget itu Mbak Nina. Tapi masalahnya, ada nggak jaminan selesai kuliah itu kita langsung dapat kerja? Ini juga pertanyaan. Jadi jangan kita ngambil entengnya. Oh, pinjol bisa kok jalan untuk UKT. Ya bisa. Kalau pertanyaannya bisa bayar cicilan. Kalau bisa bayar cicilan, saya pikir nggak usah utang pinjol sih. Ya kan? Kan kita tahu per kapita disebutkan 75 juta per tahun. Itu pun menengah. 75 juta. Nah kalau per semesternya udah 11 juta, ini yang kita ambil yang komputer ya. Komputer kebetulan swasta 11 juta gitu, yang nggak terlalu mahal. Kira-kira berapa harus menyimpan setiap bulan? 2 juta Mbak. Kurang lebihnya. Ini belum transport, belum yang lain-lain gitu. Jadi sebetulnya sih Indonesia ini kalau pendidikan, kita kalau pinjol nggak usah melebar kemana-mana yang penting atau nggak penting, karena banyak yang nggak penting juga pada bunuh diri itu. Kalau Indonesia ini kalau mau SDM-nya maju ke depan, berani investor di bidang pendidikan. Invest di situ Mbak, karena pendidikan nggak bisa kita ambil sekarang. Kalau mau meraih Indonesia Emas katanya, sekarang 60% di kita ini pendidikan SMP Mbak, 40-nya terbagi nih, ya kan? Yang strata 1 S2 hanya 15% kalau nggak salah. Nah ini yang harus kita ganti, kita balik gimana kita biar dapat yang sarjana itu yang 60%. Gitu. Dan dengan cara apa ya? Memang negara, karena ini nggak bisa diambil investor seperti jalan tol ya Mbak ya, yang gitu jadi langsung bisa dikomersilkan gitu kan, kereta cepat bisa. Tapi kalau pendidikan bangsa ini yang mau harus berani gitu mengambil resiko itu ya. Jangan 20% diacak-acak ke sana kemari, kedinasan bla bla bla. Fokus, janganlah mandang kalau itu barang mahal, kuliah kalau nggak mampu nggak usah. Ya banyak yang nggak mampu, kita masih banyak yang susah. Gitu. Jadi negara lebih realistis, mari kita berpikir realistis. Masa depan negara kita di tangan kita. Siapa, bagaimana ke depan kita tergantung kita. Gitu. Kita nggak usah terlalu banyak mengharap dari asing. Nanti giliran kita nggak bermutu, dokter mau naturalisasi, rektor naturalisasi, habis bangsa ini dikuasai asing. Kalau saya ya gunakan itu loh, apa namanya, kan katanya dana LPDP kita itu kan masih ada berapa triliun gitu kan. Kemarin saya dengar baru tersalurkan berapa persen gitu. Nah mungkin ada dana LPDP itu yang beasiswa itu diberikan syarat tertentu yang tidak harus misalnya prestasinya yang harus bagus dan sebagainya. Tapi kan mungkin orang karena faktor ekonomi prestasinya jadi nggak bagus. Tapi kan itu butuh butuh dukungan biaya kan gitu. Nah saya malah tertarik sama ini modelnya masjid yang di Jogja itu loh. Masjid di Jogja itu Karian kan, ya, Jogokarian. Iya, Jogokarian apa-apa ya, itu Jogokarian, ya. Itu kan dia saldonya dibikin habis terus gitu kan. Dan saya pernah lihat di satu podcast itu ketika ada orang yang benar-benar tidak mampu dan di screening memang betul nggak mampu, nggak dipinjemi loh, dikasih loh gitu. Nah itu menurut saya dana-dana yang kayak misalnya kan ada Basnas,
ada LPDP itu bisa didaya gunakan. Jangan pinjolnya dulu gitu. Saya kira demikian. Terima kasih. Pak Agus. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah begitu luar biasa di dalam Businessman Opinion. Nena Amelia.